Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kak Cahaya berharap semua dalam keadaan sehat dan hari ini kita akan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, yuk adik-adik kita akan bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan ya. Rumahku ada di dalam surga. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Di mana ada Bapak kita? Ya, Bapak kita ada di surga. Rumah kita di mana? Rumah kita di surga. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan panggil, nggak usah susah. Kita kemana ya? Kita pasti bertemu Bapak di surga. Kita tinggal di mana? Di rumah Bapak di surga. Oke, kita akan mengawalinya dengan kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Sekarang kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, memberkati dimanapun teman-teman berada. Tuhan berkati kami semua, juga guru-guru sekolah minggu, kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, kita akan teruskan memuji Tuhan karena hanya ada satu jalan ke rumah Bapa. Yuk kita nyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Adik-adik, hanya ada satu jalan ke surga, yaitu siapa jalannya? Yesus saja. Kalau tidak melalui Yesus, kita nggak bisa sampai ke surga ya. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita. Oke, udah siap ya dengar cerita firman Tuhan? Yuk, sekarang kita akan memuji Tuhan satu pujian. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh kakak, oh adik,
Nah, anak-anak, tadi masing-masing kita sudah bersama-sama Kak Cahaya muji nama Tuhan ya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, masing-masing kita silakan lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kembali kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memperingati hari Tuhan Yesus kembali ke surga sebagai jaminan bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus pun punya rumah di surga. Hari ini tolong buka telinga kami, tolong buka hati kami mendengar firman Tuhan dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, pimpin berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di doa tadi Bu Patu sempat sebut ya, hari ini kita beribadah khusus memperingati hari, kalau di kalender di kita tertulis kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, anak-anak, misalnya ya, suatu hari Papa pulang kerja tiba-tiba bilang gini, Putra atau Andrew, besok kita mau pergi ke tempat yang belum pernah kalian ke sana. Kira-kira hati kita bagaimana? Senang atau kita sedih? Wah, tentu kita senang ya. Bisa-bisa pada waktu kita mau tidur kita nggak cepat-cepat bisa tutup mata. Ya, pikiran kita membayangkan besok aku diajak Papa ke tempat yang baru. Kira-kira tempat barunya seperti apa ya? Ada apa di sana saja ya? Nah, demikian juga anak-anak ya. Pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu ingatkan kepada murid-muridnya bahwa satu saat dia akan kembali ke surga, tempat di mana memang Tuhan Yesus berasal. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ajak murid-muridnya ke satu tempat, ya, ke Bukit Zaitun. Ya, di sana Tuhan Yesus masih berbincang-bincang kepada murid-muridnya tentang apa yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus berpesan bahwa satu hari, ya, saat dia sudah kembali ke surga, dia akan kirim seorang penolong untuk menolong murid-murid terus berjuang dalam kehidupan mereka. Tapi, ya, Tuhan Yesus bilang, mereka harus setia dalam menunggu. Mereka tidak boleh kemana-mana. Ya, mereka diperintahkan oleh Tuhan terus tetap berkumpul di Yerusalem sampai kemudian penolong yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus datang dan mereka menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ya, Bu Patus punya gambar. Ya, nah, ya, saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid-murid, ya, tentang apa yang nanti akan terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba, ya, awan menutup. Nah, ya, dan kemudian Tuhan Yesus kembali ke surga diiringi dengan awan, ya, semakin naik dan semakin naik. Nah, murid-murid pada waktu itu masih melihat ke atas, ya, mereka memperhatikan Tuhan Yesus yang sedang kembali ke surga. Saat mereka sedang memperhatikan Tuhan Yesus naik ke surga di atas awan, tiba-tiba ada dua malaikat berdiri dan bertanya, "Hei, orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat demikian? Nah, apa yang kamu lihat hari ini akan terjadi kelak, bahwa Yesus akan kembali menjemput kamu semua dengan cara yang sama." Nah, saat mendengar pesan malaikat yang seperti itu, murid-murid tidak heran. Kenapa? Karena ternyata mereka sudah mendengar sendiri dari Tuhan Yesus bahwa nanti Tuhan Yesus akan kembali menjemput
mereka, membawa mereka yang percaya kepadanya ke tempat di mana dia berada. Nah, setelah mereka tidak lagi dapat melihat Tuhan Yesus yang tadi naik bersama awan kembali ke surga, mereka tidak lagi bersedih, ya, tapi mereka bersukacita, mereka bergembira karena mereka tahu persis bahwa Tuhan Yesus yang hari itu tidak lagi bersama dengan mereka dan tidak dapat mereka lihat dengan mata mereka akan kembali dengan cara yang sama, membawa mereka ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Nah, anak-anak, ya, melalui cerita hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus yang sudah kembali ke surga tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tapi hari ini dia di surga menyediakan tempat untuk kita, ya, menyediakan tempat untuk Bu Patris, untuk anak-anak dengan catatan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang tinggal kita mau ikut Tuhan Yesus tinggal bersama dia di surga atau tidak. Ya, kalau kita mau ikut tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga, pastikan hari ini di hati kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, coba ya anak-anak bisa perhatikan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Sekali lagi ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 20. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, berarti bahwa kita ini warga kerajaan surga. Nah, anak-anak, demikian ayat hafalan kita. Kita akan bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya kita terus hidup percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa satu-satunya penolong yang membawa kami ke surga adalah Tuhan Yesus. Pimpin hidup kami supaya kami terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan pulihkan kondisi yang ada dari virus corona, sehingga kami boleh bertemu dengan teman-teman, berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami, juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga menghafalkan ayat hafalan. Di sana dikatakan bahwa kewargaan kita di mana? Di surga. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Tepuk tangan semua yuk. Yang
berdoa bersama-sama. Kita akhiri, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dimanapun berada pada saat ini. Bapa di surga, tolonglah kami, biarlah Tuhan terus sertai kami, Tuhan terus yang melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.